Hilman dari Sekolah Coding, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Sekarang kita akan belajar gimana cara bikin aplikasi to do dengan cara yang sangat sederhana dengan JavaScript. Kita akan belajar gimana sih cara kita menambah konten di JavaScript secara dinamis, gimana kita melakukan event-event di JavaScript. Intinya kita akan bermain-main seru dengan JavaScript. Nah, langsung aja. Di sini saya udah punya dasar dari proyeknya. Nggak begitu penting HTML CSS-nya, tapi biar teman-teman lihatnya lebih menarik. Yang intinya di sini adalah saya punya sebuah form, di mana formnya saya udah beri ID, lalu ada buttonnya, dan juga UL yang nanti tempat mendaftarkan list-list dari aplikasi to-do kita. Di sini saya udah ngasih ID untuk to-do-nya, untuk bungkus listnya, dan ID untuk teks baru untuk input teksnya. Di add-nya sendiri, kita coba tambahkan dulu event on click di sini. Kita beritahu untuk eventnya add aja atau kita tambahkan. Nah, berarti sekarang kita coba panggil function add-nya. Jangan lupa ditaruh di tag script seperti ini. Pastikan dia berjalan dengan kita coba console log di sini. Halo. Kalau berhasil, kita klik add, maka sudah ada tombol atau konsol halonya di sini. Fungsi kita sudah berjalan. Kita mau ngapain sih di sini? Nah, biasanya kalau kita bikin sesuatu, kita langsung mulai ngoding. Nah, saya sarankan buat teman-teman coba biasakan menjelaskan dulu. Saya kadang cuma di pikiran atau kadang saya tulis langsung juga dalam bentuk komentar di sini. Saya akan bilang ambil nilai dari teksnya, lalu tambahkan list baru ke dalam UL-nya. Nah, jadi ini bahasa manusia yang mudah dimengerti, bukan langsung bahasa program. Kita pecah tugasnya menjadi satu persatu. Dan nanti mungkin terakhir kita kosongkan field-nya lagi. Jadi ketika user udah klik enter, atau udah klik tombolnya, berarti dia harus kosong lagi biar bisa mulai bikin to-do lagi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita ambil nilai dari teksnya. Cara ambil nilai dari teksnya, karena di sini saya udah punya new teksnya, saya akan ambil dia di satu variabel, kita sebut aja sebagai new text di sini. Kita ambil dari get element by ID, lalu nama ID-nya yaitu new text, berarti saya sekarang udah punya new text-nya. Kalau teman-teman coba console log untuk new text-nya di sini, pada saat teman-teman nulis, halo, klik enter, kita udah bisa ngelihat di sini saya udah berhasil ngambil new text-nya. Tapi ingat ini ID-nya, kalau kita mau ngambil isinya, berarti kita harus tambahin dot value, karena isi dari input tersebut ada di dalam sini. Misalnya olahraga to-do pertama kita berhasil mengambilnya. Kalau kita ganti jadi sarapan, kita juga bisa ngelihat hasilnya di sini. Nah, di sini udah cukup fleksibel, kita udah bisa dapetin value-nya. Berarti tugas pertama kita selesai, ambil nilai dari teksnya. Yang kedua, tambahkan list baru ke dalam UL. Nah, gimana nih cara kita bikin list baru di JavaScript? Setelah dieksplor, ada banyak banget cara. Salah satunya yang cukup lama kita bisa pakai dokumen, lalu create element. Ini adalah cara kita untuk membuat elemen baru di JavaScript. Jadi ini pengetahuan buat teman-teman yang mau bikin elemen baru, kita sebutin nama tagnya misalnya list di sini. Ini juga bisa saya ngasih tahu, misalnya ini adalah list yang mau saya buat. Dokumen create element list, lalu untuk memberikan teks di dalamnya saya bisa pakai create text node. Lihat teksnya di sini. Saya ambil dari dokumen create text node, di mana parameternya adalah teks yang mau kita isi di dalamnya, yaitu saya ambil dari new text dot value, atau yang kita ambil dari apa yang diinput oleh user nanti. Nah, ini adalah salah satu cara. Kita bisa create elemen, lalu bikin teksnya. Berarti tugas berikutnya adalah menambahkan si teksnya ini dengan metode append child. Dengan append child, kita bisa menambahkan teksnya tersebut. Kita terima, lalu kita pastikan dulu kalau dia sudah jadi. Kita coba tambahkan sekarang. Saya akan ambil si to-do-nya ini. Mungkin kita bikin konstan aja di sini. To-do sama dengan dokumen get element by ID untuk to-do-nya. Seperti ini. Nah, sekarang saya udah punya to-do-nya, berarti saya bisa coba append child untuk to-do-nya. Kita coba apakah kita bisa append child seperti ini. Berarti yang mau kita tambahkan adalah list-nya, bukan to-do-nya. Kita lihat dulu apakah berhasil. Test, add, lalu baru, add,
Wow, ternyata berhasil. Kita udah berhasil nge-add. Kalau teman-teman cek di sini, saya akan gedein konsolnya dulu. Oh, ternyata kita bisa menambahkan dengan cara ini, listnya bertambah seperti biasa. Nah, ini cara yang pertama, tapi saya akan berikan cara yang lebih mudah. Kalau di sini nanti ribetnya berarti saya harus, karena saya mau to-do-nya cukup dinamis, saya mau bisa mencoretnya kalau dia udah selesai. Lalu ada fitur, saya tulis saja di sini fiturnya dulu. Fitur to-do kita. Satu, menambahkan. Dua, coret kalau sudah selesai. Atau yang ketiga, kita menghapusnya. Tiga, menghapus. Nah, ada 3 fitur yang mau saya tambahkan. Ini untuk menambahkan, kita udah berhasil, tapi saya mau pakai cara yang lebih simple. Karena saya mau dia sedikit dinamis ketika si teksnya diklik, misalnya saya mau dia tercoret, lalu nanti akan ada tombol delete. Nanti jadinya saya harus bikin create elemennya berkali-kali, saya akan bikin untuk tombolnya, lalu nambahin teks untuk tombolnya lagi. Saya kurang suka dengan cara ini. Nah, ternyata di JavaScript kita punya cara yang lebih mudah. Saya akan bikin baru di sini. Saya akan beri nama new to do. Saya akan bikin semuanya di dalam satu tag. Jadi saya akan bikin listnya seperti ini. Lalu saya akan naruh span-nya di sini. Saya akan pisahkan span antara teks dan tombol untuk mendelete-nya. Jadi span-nya, lalu saya tambahkan dulu untuk new text.value-nya. .value. Baru kita bungkus span dan listnya. Oke, sampai sini dulu. Kita coba cek sekarang. Tes. Oh ya, saya belum menambahkan di sini. Saya baru bikin satu variabelnya. Cara untuk menambahkannya dengan satu tag langsung seperti ini, kita bisa ambil to-do-nya. Nama metodenya adalah insert adjacent HTML. Nah, bedakan dengan elemen. Kalau elemen, nanti parameter keduanya hanya bisa elemen aja. Tapi kalau mau HTML secara utuh seperti ini, maka kita pakainya insert adjacent HTML. Lalu kita kasih tahu posisinya mau di mana. Saya mau kasih tahu di awal atau after begin saat dia dimulai. Posisinya ada 4, kita bisa bikin sebelum tag-nya dimulai, sebelum to-do-nya atau sebelum UL-nya. Bisa setelah di dalamnya atau setelah di luarnya pun boleh. Nah, ini parameter pertama posisinya, parameter kedua adalah HTML-nya yaitu new to-do-nya sendiri. Nah, BTW di sini saya punya tugas untuk mengosongkan field-nya. Kita juga bisa melakukannya sekarang. Saya ambil dari new to-do-nya, new text-nya, .value-nya kita bikin kosong untuk mengosongkan field-nya. Saya tes lagi, olahraga, berhasil, makan, juga berhasil. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, di kontainernya ini, dalam to-do-nya, kita udah punya list yang ada di span masing-masing. Nah, ini dia kegunaan saya naruh span di sini. Saya mau pisahkan antara teksnya nanti, dan sekarang tugas saya adalah membuat tombolnya. Jadi saya akan pisahkan sekarang. Saya akan bikin tombol baru di sini. Saya taruh di dalam span juga. Kita tambahkan, sepertinya saya nggak butuh tanda dinamis, saya bisa statis bikinnya seperti ini. Jadi ini yang akan berguna sebagai tombolnya, cuma huruf X biasa yang saya kasih tanda kurung, jangan lupa ditambah di sini biar terbaca. Kita coba lagi, olahraga, tes. Nah, ini bagusnya kalau di insert adjacent HTML, kalau kita bilang after begin, maka dia otomatis akan mengurutkannya dari yang terakhir. Sebenarnya dia nggak ngurutin, kita cuma nambahin dia ke dalam URL-nya di posisi pertama. Kalau kita intip sekarang, di dalam setiap listnya saya udah punya 2 span. Span yang pertama untuk teksnya dan span kedua untuk tombol X-nya. Oh, di sini span-nya harusnya saya bungkus untuk teksnya. Berarti ini akan saya pindahkan ke dalam sini, ke atas sini maksud saya. Jadi saya mau ngebungkus teksnya di span, begitu juga dengan tombolnya sekarang. Kita pastikan lagi sebelum berlanjut, semua sudah sesuai yang saya mau. Span untuk teks, untuk span untuk teks. Jadi nanti saya akan bisa naruh event on click untuk masing-masing ini. Langsung aja kita mulai untuk event on click-nya, yaitu tugas kedua, coret kalau sudah selesai. Nah, saya akan mendeteksi dia hanya bisa dicoret, bukan saat di sini, tapi mencoret di teksnya. Tentu teman-teman boleh mengatur logikanya lebih detail lagi, tapi saya akan bikin simple. Saya akan bikin event on click. Ini salah satu manfaat dari adjacent HTML. Dia bisa membaca event on click juga. Saya toggle nama metode yang akan saya buat.
saya oper parameternya atau elemen yang sedang saya klik sekarang. Nah, event toggle ini akan saya buat sekarang. Function toggle. Dan kita terima elemen yang sedang diklik, karena dia akan mengoper this-nya di sini atau elemen yang kita klik tersebut. Di elemennya ini sangat simpel, saya hanya akan mentoggle kelas yang namanya done. Kelasnya belum saya bikin di CSS, jadi ini cara untuk kita memainkan nama CSS. Kalau dia belum punya, maka dia akan menambahkan nama CSS-nya, nama kelasnya. Kalau sudah, maka dia akan menghapusnya. Nah, sekarang kita tambahkan CSS-nya dulu sedikit di sini. Stylenya untuk done-nya sangat simpel. Saya cuma akan menambahkan text decoration untuk line through atau dia tercoret seperti ini. Jadi saya udah punya kelas done. Kalau dia diklik, maka akan mentoggle kelas done-nya. Kita tes dulu. Olahraga, sarapan, mandi. Kalau kita intip di masing-masingnya sekarang, saya udah punya event on click untuk toggle this. Nah, setiap listnya tentu seperti itu. Saya coba sekarang klik yang sarapan. Ups, berhasil. Kita berhasil mencoretnya. Semudah itu. Kita lihat di sini yang terjadi sebenarnya. Ketika kita memanggil fungsi class list.toggle pada elemen yang kita panggil melalui parameter this-nya, yang kita lakukan di sini adalah menambahkan kelas done-nya. Dan yang lebih menarik lagi, karena di sini kita menggunakan fungsi toggle, ketika saya klik kembali, dia akan menghilangkan nama kelasnya lagi sekarang. Nah, jadi semudah itu kita bisa membuat apakah item ini sudah dikerjakan atau belum. Oke, kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu event on click pada tombol delete-nya. Saya akan pakai cara yang sama di sini. Itu dia kegunaan saya memisahkan mereka di span masing-masing agar saya bisa mendeteksi event toggle-nya masing-masing. Nah, tentu sekarang bukan lagi toggle, tapi kita bisa kasih nama yang lebih relevan. Misalnya saya kasih remove button atau remove item di sini namanya. Saya akan bikin fungsi barunya, function remove item, sama seperti sebelumnya kita terima elemennya. Dan cara kita menghapus, ingat yang mau kita hapus, karena yang kita deteksi di sini adalah tombol X-nya, yang mau kita hapus adalah keseluruhan itemnya, bukan cuma tombol X-nya aja. Kita bisa menggunakan remove, saya perlihatkan kalau kita cuma pakai remove langsung di sini, masalahnya apa? Tes, kalau saya pencet di sini, teman-teman lihat yang terhapus adalah si tombol X-nya aja. Nah, teman-teman lihat di sini sudah ter-remove dari elemennya, si span X-nya ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah mendeteksi dia ada di elemen mana. Berarti kita bisa pakai fungsi parent element. Parent element .remove, semudah ini. Kita tes lagi sekarang, saya akan kasih mainin banyak item sekarang. Olahraga, tidur, ngoding. Nah, silakan isi dengan aktivitas teman-teman masing-masing. Kita coba checklist salah satunya dan kita udah mau hapus. Olahraga, terhapus. Kalau saya ngoding, terhapus. Dan kalau kita tambahkan item baru, ngoding lagi, bisa kita mainkan lagi. Nah, jadi itu dia untuk aplikasi to do sederhana yang kita buat. Ini kode lengkapnya, teman-teman bisa lihat di sini. Hanya ada 3 fungsi dan sangat pendek, teman-teman lihat yang agak ribet di bagian menambahkannya aja. Karena kita pengen ngasih event on click masing-masing. Di sini juga kita belajar insert adjustment. Insert adjustment maksud saya ada HTML, ada elemen. Kalau dia mau elemen, tapi kalau mau complete div seperti ini atau complete elemen, kita masukinnya insert adjustment HTML. Lalu kita pakai mainin class list toggle dan juga menghapus sebelumnya kita deteksi dulu parent elemennya. Nah, jadi itu dia aplikasi to do sederhana kita. Saya mau menantang teman-teman bikin UI-nya lebih bagus atau bikin strukturnya lebih bagus. Jangan ngikutin ini aja, jangan cuma bikin list lalu span di dalamnya. Coba teman-teman bikin ada tombol hapus beneran. Gimana kalau coretnya kita pakai checkbox misalnya. Nah, silakan teman-teman mainkan dengan logika yang sama di sini. Itu dia, semoga teman-teman tertarik. Sampai jumpa di tantangan main-main JavaScript berikutnya.